Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu, tanggal 18 November 2020, pukul 9.45 waktu Indonesia Timur, saya melakukan perekaman video rutin. Seperti biasanya, untuk mengawali pembelajaran, Bapak minta ketua kelas memimpin doa. Silakan. Siap. Teman-teman, serta Pak Guru, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Untuk proses pembelajaran hari ini, sebelum Bapak menjelaskan materi, Bapak minta buku-buku selain buku IPA kalian masukkan ke dalam laci, kemudian fokus pada pembelajaran, ya, supaya apa yang kalian pelajari bisa tercapai. Kemudian terkait dengan penggunaan infografis, kalau misalkan gambarnya tidak jelas, kalian langsung sampaikan kepada Bapak, ya. Jangan kalian tanya kepada teman kalian. Bisa? Iya, Pak. Ya. Kemudian untuk materi kita pada hari ini yaitu zat aditif. Ya. Sebelum Bapak menjelaskan tentang zat aditif, pada pembelajaran sebelumnya sudah Bapak jelaskan tentang nutrisi. Ya. Coba siapa yang bisa menjelaskan fungsi makanan? Ya, silakan. Fungsi makanan adalah untuk memperoleh energi untuk pertumbuhan sel baru, mengganti sel-sel yang rusak, penyedangkan, dan mengatur proses berikut. Ya, bagus sekali jawaban dari Nak Aco. Fungsi makanan yang pertama sebagai sumber energi, kemudian sebagai pertumbuhan sel baru, kemudian untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, dan yang terakhir untuk penunjang pengatur proses dalam tubuh. Ya, jadi fungsi makanan itu ada 4. Ya, kemudian sebelum Bapak menjelaskan materi juga, kira-kira siapa yang bisa menceritakan, ya, pengalamannya tentang dia mengkonsumsi makanan, ya, yang mengandung pewarna, ya, misalkan pisang hijau, ya, ya.
Oke, sekarang kalian perhatikan untuk materi kita pada hari ini yaitu zat aditif, ya. Adapun tujuan yang hendak kita capai, yang pertama melalui hasil pengamatan video tentang zat aditif pada makanan dan minuman, peserta didik dapat menjelaskan zat aditif alami dan buatan pada makanan dan minuman dengan benar. Yang kedua, melalui hasil pengamatan video tentang zat aditif pada makanan dan minuman, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis zat aditif alami dan buatan yang digunakan pada makanan dan minuman dengan benar. Yang ketiga, melalui hasil pengamatan video zat aditif pada makanan dan minuman, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh zat aditif bagi kesehatan dengan benar. Yang keempat, melalui hasil pengamatan video tentang zat aditif pada makanan dan minuman, peserta didik dapat membuat karya tulis dapat penyalahgunaan zat aditif bagi kesehatan dengan benar. Ini ada gambar yang ditampilkan. Dari gambar ini Bapak minta kalian amati, kemudian kalian rumuskan pertanyaan, ya, tentang gambar yang hubungannya dengan materi yang kita mau pelajari. Silakan amati gambar, kemudian kalian mulai merumuskan masalah atau membuat pertanyaan tentang gambar yang kalian amati. Oke, silakan. Oke, silakan. Narami, silakan. Menambahkan penyedap ke dalam makanan. Gambar menjelaskan menambahkan penyedap ke dalam bahan makanan. Jawaban yang bagus. Kira-kira ada jawaban lain, ya? Oke, silakan. Menambahkan gula di dalam makanan. Menambahkan gula. Ya, di sini jelas ada gambar gula juga. Kemudian ditambahkan ke dalam bahan makanan. Ya, jawaban yang bagus. Kira-kira masih ada jawaban lain? Ya, silakan. Menambahkan daun pandan dalam makanan. Menambahkan daun pandan. Oke, bagus. Ya, jawaban yang lain yang lebih bagus. Jawaban teman-teman kalian tadi sudah bagus. Kira-kira jawaban yang lain yang lebih bagus. Kalian perhatikan di sini ada beberapa bahan. Ya, ada lebih dari satu. Kemudian dimasukkan ke dalam. Ya, kira-kira siapa yang bisa? Silakan. Menambahkan beberapa jenis bahan dalam makanan. Menambahkan beberapa jenis bahan ke dalam makanan. Ya, jawaban yang bagus. Ya, kira-kira dari jawaban teman kalian tadi kemudian dari gambar, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan apa itu zat aditif? Atau sudah ada gambaran, ya? Minimal dari gambar kemudian dari beberapa jawaban yang tadi kalian sudah menjawab, ya? Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan, ya, tentang zat aditif? Ya, silakan. Zat aditif adalah camilan yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi. Ya, zat aditif adalah bahan yang ditambahkan pada makanan, ya, selama proses pembuatan makanan, ya. Jadi bahan yang ditambahkan pada makanan selama proses pembuatan makanan. Kira-kira tujuan dari penambahan zat aditif kira-kira seperti apa? Maksudnya apa fungsi atau tujuan dari penambahan zat aditif ke dalam makanan atau penggunaan zat aditif pada bahan makanan? Ya, silakan. Penggunaan zat aditif dalam makanan adalah untuk menambahkan rasa atau warna ke dalam makanan tersebut. Ya, jawaban yang bagus untuk menambahkan rasa dan warna, ya, ke dalam bahan makanan tersebut. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Ya, sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Ya, kira-kira gambar ini dia menjelaskan apa? Silakan.
makanan dan minuman berwarna. Gambar menjelaskan makanan dan minuman berwarna. Ya. Kira-kira kalian pernah mencicipi makanan seperti ini atau tidak? Pernah. Ya. Coba satu orang Bapak minta menceritakan pengalamannya terkait dengan dia mencicipi atau mengkonsumsi makanan-makanan seperti yang tampak pada gambar. Silakan. Nurul Aisyah Umatumia, silakan. Gambar pada nomor 2 menjelaskan bahwa minuman yang manis. Gambar nomor 2 menjelaskan tentang minuman yang manis, ya. Jadi ada minuman yang manis. Oke, yang berikut gambar yang lain kira-kira. Silakan. Gambar nomor 3 adalah gambar kue yang rasanya manis. Gambar nomor 3 menjelaskan tentang kue yang rasanya manis. Ya? Iya. Kalau gambar yang pertama, silakan. Nasi dan serta lauknya terasa gurih. Nasi dan lauk yang rasanya gurih. Ya? Kemudian gambar ini jelas, ya? Gambar makanan berwarna, kemudian ya penjelasan atau jawaban dari teman-teman kalian tadi, dari kalian tadi, ada rasanya gurih, kemudian ada rasanya manis, ya. Sekarang Bapak minta dari gambar ini kalian rumuskan masalah atau kalian membuat pertanyaan-pertanyaan tentang gambar ini. Oke, sekarang kalian perhatikan, sebelum kalian membuat pertanyaan atau merumuskan masalah dari gambar, ya, Bapak minta kalian gabung ke dalam kelompok kalian, tapi gabung tanpa suara, ya, gabung tanpa suara, masuk ke dalam kelompok kalian. Bisa? Bisa. Oke. Saya kasih waktu 5 menit saja untuk gabung ke dalam kelompok. Tanpa suara, kalian gabung ke dalam kelompok kalian.
Jadi topiknya zat aditif. Jadi kalian amati gambar tadi yang kalian sudah jelaskan tentang makanan berwarna yang rasanya manis, kemudian apa? Gurih. Itu kalian buat pertanyaan terkait dengan topik pembelajaran hari ini. Jadi buat pertanyaan dari gambar ini hubungannya dengan materi hari ini. Oke, silakan masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok buat pertanyaan. Kelompok satu sudah? Sudah. Oke, silakan. Bagaimana gambar pada nomor 2 terlihat berwarna putih, hijau, merah? Bagaimana? Jadi pertanyaan yang bagus. Jadi nomor kelompok 2, silakan merumuskan pertanyaan. Apakah bahan pewarna yang digunakan dalam bahan makanan tersebut berasal dari alami atau buatan? Apakah bahan makanan yang digunakan dalam pembuatan, apakah bahan makanan yang digunakan dalam bahan apa tadi? Bahan pewarna, ya? Apakah bahan pewarna yang digunakan dalam pembuatan makanan? Yang digunakan dalam pembuatan makanan berasal dari alam atau tidak, begitu? Berasal dari alam atau buatan. Yang berikut, kelompok berapa, silakan. Apakah yang digunakan dalam pembuatan makanan dan minuman dapat sehat bagi tubuh? Ya, apakah pembuatan bahan pewarna dan pemanis yang digunakan dalam pembuatan bahan makanan, ya, sehat bagi tubuh? Oke, pertanyaan yang bagus, ya. Jadi perumusan masalah yang bagus dari kelompok, ya. Sekarang untuk menjawab pertanyaan itu, nanti ada video yang Bapak tampilkan. Tapi sebelum Bapak tampilkan video, ada LKPD yang Bapak berikan buat kalian, ya. Jadi setelah itu kalian menyimak tayangan video, ya. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah dirumuskan oleh teman-teman kalian terkait dengan gambar. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan atau tidak pertanyaan dari teman kalian, ya, tentang penggunaan bahan pewarna, ya, pada makanan. Apakah bahan pewarna makanan itu dia bahan pewarna makanan alami atau tidak? Ya, kira-kira ada yang bisa atau tidak? Ya, kemudian yang berikut juga, apakah bahan pewarna dan pemanis yang digunakan itu sehat bagi tubuh atau tidak? Ya, sekarang Bapak minta kalian menyimak video berikut.
minimal kalian simak, kemudian poin-poin penting dari video ini kalian bisa catat sebagai bahan untuk mengerjakan LKPD atau sebagai bahan diskusi, ya, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian tadi, kemudian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD, ya. Jadi video ini kalian simak, kemudian poin-poin penting dari video minimal kalian perhatikan. Ya, jadi video ini dia menjelaskan tentang zat aditif. Di situ ada bahan pewarna alami, kemudian bahan pewarna sintesis atau buatan, ya. Kemudian ada pemanis alami dan pemanis buatan, ya. Di situ kemudian dampaknya juga bagi kesehatan. Makanya poin-poin pentingnya kalian catat. Perhatikan. Ya, oke, sekarang untuk mengerjakan LKPD tadi kalian sudah simak video, menonton video atau menyimak video, kemudian bahan-bahan yang saya tugaskan, ya, buat kalian untuk kalian mengerjakan LKPD, ya, kalian bisa pakai, ya. Sekarang Bapak berikan waktu buat kalian 20 menit, ya, 20 menit untuk mengerjakan LKPD. Kira-kira 20 menit mungkin terlalu lama, ya. 15 bisa? 15 menit bisa? Oke, silakan saya berikan waktu 15 menit untuk kalian mengerjakan LKPD, ya. Setelah itu masing-masing kelompok saya minta untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, silakan. Ya, untuk mengerjakan LKPD kalian masih bisa menggunakan bahan ajar, ya. Ya, bahan ajar yang Bapak berikan buat kalian. Selain dari video yang kalian, ya, simak tadi, kalian masih bisa pakai bahan ajar, ya. Kemudian referensinya masih bisa menggunakan bahan ajar yang sudah diberikan. Kemudian kalian juga masih bisa menggunakan buku siswa yang sudah diberikan, ya. Jadi saya berikan waktu 15 menit, ya. Kalau 20 menit mungkin terlalu lama, jadi 15. Setelah itu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya, ya. Jadi caranya, ya, kalian lihat komposisi, ya, makanan kemasan dan minuman kemasan. Kemudian kalian lihat komposisi, kalian mulai lengkapi tabel yang ada di LKPD, ya. Jadi LKPD-nya saya minta sebagai contoh, ini LKPD, ya. Di sini LKPD, di sini ada bungkus makanan atau minuman, kemudian zat aditif yang diamati, kemudian dia pemanis, pewarna, pengawet, penyedap, kemudian pemberi aroma, ya. Minimal kalian lihat pada komposisi, kalian tulis, kemudian kalian contoh. Kalau misalkan bahan aditifnya itu dia pemanisnya, kalian contoh di pemanis. Kalau pemanisnya pemanis buatan, berarti kalian contoh pada pemanis buatan. Tetapi kalau pemanisnya alami, maka kalian contoh pada pemanis alami, ya. Sebaliknya juga pada zat-zat aditif yang lain, ya. Bisa. Jadi sudah jelas pada LKPD, ya. Zat aditif di sini ada pemanis, pewarna, kemudian pengawet, penyedap, kemudian pemberi aroma, ya. Pertama itu masuk dalam jenis makan layu.
sari, gula, pemanis alami, masako, garam, pemanis alami, jas jus, gula, pemanis alami, sebutkan macam zat aditif yang termasuk dalam kelompok pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap rasa. Pewarna: biru, kuning, hijau. Pengawet: asam benzoat, kalium benzoat, kalsium sorbat. Penyedap: bawang putih, bawang bombay, pala. Pemanis: aspartam, sakarin, kalium asesulfam. Sebutkan masing-masing contoh zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami: bawang putih, wortel, kentang, pala, ketumbar. Zat aditif buatan: daun pandan, gula, cuka, Untuk kelompok yang lain perhatikan, kemudian kalian bisa menanggapi atau mengomentari hasil presentasi dari teman kalian, ya. Atau kalian bisa oke, ya. Kalau sudah, kelompok yang lain yang belum atau Bapak minta sudah. Kelompok yang mau presentasi yang sudah. Oke, kalau misalkan semuanya sudah, sekarang Bapak minta salah satu kelompok atau langsung saja kelompok 3 untuk menyimpulkan hasil diskusi. Sebelum Bapak menyimpulkan hasil pembelajaran, kelompok 3 saya minta untuk menyimpulkan hasil diskusi. Kesimpulan, zat aditif adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi. Bahan aditif ada yang bersifat alami dan buatan. Zat aditif merupakan bahan makanan atau minuman yang dapat menimbulkan kecanduan pada penggunaannya. Oke, ya. Tadi adalah hasil kesimpulan dari diskusi kelompok. Sekarang kalian perhatikan untuk kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi pada saat Bapak menyampaikan hasil kesimpulan itu kalian bisa gunakan sebagai catatan kalian, ya. Jadi menyimpulkan pembelajaran secara keseluruhan. Jadi ini masuk sebagai catatan kalian, ya. Jadi pada saat saya menyampaikan hasil kesimpulan itu kalau bisa itu kalian perhatikan, ya, sambil kalian mencatat poin-poin penting sebagai catatan kalian. Iya, Pak. Ya, oke. Sekarang kalian perhatikan yang pertama, ya, kesimpulan yang pertama tentang zat aditif. Ya, zat aditif adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Ya, jadi pada saat pembuatan makanan ada penambahan bahan, itu adalah zat aditif. Misalkan ada penambahan apa? Manis, ya. Kemudian apa? Kemudian warna, ya. Penyedap itu adalah penambahan, itu yang disebut dengan istilah zat aditif. Kemudian penambahan zat aditif pada makanan bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan, ya. Jadi untuk membuat
makanan itu menjadi menarik, biasanya orang menambah pewarna, ya. Jadi biasa kalian perhatikan pada pedagang sirup, ya, pedagang sirup ada pedagang makanan, ya, kue-kue, itu biasa supaya jajanannya itu mau laku cepat, itu dia menambahkan pewarna sehingga orang yang melihat itu menjadi tertarik, ya, warna-warnanya bagus, ya, bisa. Kemudian yang berikut, berdasarkan fungsinya zat aditif dikelompokkan menjadi pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, ya, pemberi aroma, pengental dan pengemulsi, ya. Jadi kalian perhatikan apa yang saya sampaikan ini, kalian bisa gunakan sebagai catatan kalian, ya. Kemudian yang berikut, berdasarkan asalnya zat aditif dikelompokkan menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan, ya. Kemudian zat aditif buatan ini itu biasa diproduksi, ya, diproduksi oleh industri yang struktur kimianya sama dengan zat aditif alami yang dipisahkan. Kalau misalkan zat aditif alami dipisahkan kalau gula, maka diproduksi, kalau gula adalah zat aditif pemanis alami, ya, salah satu contoh zat aditif pemanis alami, ya. Dipisahkan kalau gula, maka diproduksi lagi pemanis yang lain, ya, struktur kimianya sama dengan gula. Misalkan kalau pemanis buatan seperti aspartam, ya, kemudian sakarin, ya, itu adalah pemanis-pemanis buatan, ya. Kemudian zat aditif, ya, untuk zat aditif yang pertama misalkan pewarna, ya. Pewarna ini adalah pewarna ini juga terbagi atas dua, ada pewarna alami, ada pewarna buatan, ya. Pewarna alami ini itu bahan yang berasal dari alam, ya, dari alam, misalkan dari tumbuhan, ya, dan hewan, ya, itu untuk zat aditif alami, ya. Misalkan kalau pewarna alami, misalkan kalau orang mau bikin warna hijau, biasa orang gunakan daun suci atau di sini daun pandan, ya. Tetapi ada lagi sebagian yang menggunakan pewarna langsung dari toko, ya. Tapi pewarna buatan, ya, itu pewarna yang ada izin atau zat aditif buatan yang digunakan pada bahan makanan itu harus ada izin dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan, ya. Kalau tidak ada izin maka tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena dampaknya tidak bagus bagi kesehatan. Maksudnya seperti itu. Makanya penggunaan zat aditif itu, penambahan zat ke dalam bahan makanan itu tidak sembarang. Kalau misalkan dia itu sintesis atau buatan, ya, minimal ada izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, ya, Pengawasan Obat dan Makanan, seperti itu, ya. Jadi terkait dengan materi pembelajaran zat aditif ini, ya, itu minimal setelah kalian mempelajari, ya, itu kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Itu maksud dari mempelajari materi ini, ya. Jadi katoran mempelajari materi zat aditif ini, itu minimal setelah katoran pelajari materinya, itu katoran terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ingat, zat aditif ini, ya, kalau yang buatan, ya, kalau yang buatan misalkan kalau misalkan kita konsumsi itu tidak jadi masalah. Yang penting ada izin dari BPOM, ya, atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Tetapi kalau misalkan tidak ada izin itu, ya, tidak bisa dikonsumsi. Tapi ingat, mengkonsumsi zat aditif buatan dalam jumlah yang berlebihan juga tidak bagus bagi kesehatan, ya, karena dampaknya masih bisa menimbulkan penyakit-penyakit tertentu seperti apa? Kanker, diabetes atau gula darah, ya, dan lain-lain sebagainya, ya. Makanya kalian diharapkan bisa menerapkan pola hidup sehat. Jadi sebaiknya orang gunakan atau tambahkan zat-zat alami dulu selagi masih ada. Kalau misalkan zat alaminya tidak ada, baru kita ke yang sintesis, ya. Jadi
Demikian kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Kemudian sebelum Bapak mengakhiri materi hari ini, ada soal-soal evaluasi pada bahan ajar itu kalian kerjakan sebagai tugas rumah, ya. Kemudian pada pembelajaran berikutnya itu kalian kumpul, ya. Dikerjakan perorangan bukan kelompok, ya. Jadi dikerjakan perorangan. Jadi bahan ajar yang sudah saya bagikan itu ada soal-soal, ada tugas di situ, itu kalian selesaikan per orang, ya. Kemudian dikumpulkan pada minggu depan. Kemudian tugas selanjutnya kalian bisa mempelajari materi berikutnya, yaitu materi sat adiktif, ya. Untuk pertemuan selanjutnya pada buku siswa itu kalian bisa mempelajari materi sat adiktif, ya. Kalau hari ini adalah sat adiktif, pertemuan berikutnya kalian pelajari tentang sat adiktif, ya. Jadi demikian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran, ketua kelas Bapak minta untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Silakan. Siap. Teman-teman kita berdoa dulu sebelum kita mengakhiri pelajaran ini. Mari kita berdoa. Berdoa kita mulai.